2 tahun sudah berlalu, setelah pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meresmikan objek wisata, Desa Wisata Kampung Nanas yang terletak di Desa Onanrunggu 1 Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, namun objek wisata Kampung Nanas ini terkesan tidak terurus dan terabaikan. Faktanya, menurut hasil investigasi tim DPC SPRI, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, wisata Kampung Nanas ini ditumbuhi ilalang, dan sampah berserakan di mana-mana, menambah memprihatinkan, diduga menjadi tempat anak muda dalam pesta miras dan maksiat, karena di salah satu bangunan terdapat botol minuman keras berserakan. Menurut warga sekitar Desa Onanrunggu 1, Kasiman Juntak, bahwa sejak peresmian wisata Kampung Nanas, terkesan terabaikan. Hal ini juga diungkapkan oleh Kasiman Juntak warga Kecamatan Sipahutar. Sejak diresmikan oleh Pemkab Taput, tempat ini minim perawatan, ungkapnya. Dan orang yang berkunjung juga tidak ada. Wisata Kampung Nanas ini sia-sia dan hanya penghamburan uang negara. Simanjuntak juga menjelaskan bahwa wisata Kampung Nanas tersebut tidaklah berdampak positif bagi perekonomian khususnya masyarakat Desa Onanrunggu 1, dan umumnya untuk Kabupaten Tapanuli Utara. Ketika saat wawancara di Kampung Wisata Nanas, tim media ini menanyakan efek Kampung Nanas, terkait dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kecamatan Sipahutar. Sama sekali tidak ada dampak positifnya, malah yang ada merugikan, imbuhnya. Hal itu bukan tanpa sebab, karena setelah dibangun wisata Kampung Nanas tidak pernah ada mendatangkan PAD pendapatan asli daerah, pungkasnya. Izin Pak, terima kasih sebelumnya kami dari media memanggil Bapak untuk memintai pendapat tentang Kampung Nanas yang berada di Sipahutar. Sebagai masyarakat, mohon komentarnya Pak tentang bangunan ini. Ya, dari kami masyarakat dampaknya ini tidak ada Pak. Soalnya terlampau mubazir bangunan ini dibuat pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang notabene katanya hari itu mau menaikkan income per kapita masyarakat Desa Onanrunggu 1, khususnya dalam pariwisata. Kami dari masyarakat Onanrunggu sekitarnya tidak ada menerima dampak positifnya. Kita lihatlah di lokasi ini sekarang, tidak ada yang bisa kami perbuat untuk menambah per kapita kami. Masyarakat untuk pariwisata pun ke sini nggak ada. Yang datang ke sini manusia-manusia yang mau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan dan ada istiadat Kabupaten Tapanuli Utara. Buktinya banyak orang ke sini yang berpasang-pasangan datang melakukan tindakan-tindakan asusila. Ada yang bawa minuman keras. Namun kalau pendapatan per kapita tidak ada Pak. Itu langsung kita lihat apalah mau yang dibuat di sini di Kampung Nanas di sini. Nanasnya pun cuma inilah yang ada di sekitaran ini Pak. Jadi mohonlah kepada orang Bapak agar bisa mempromosikan ini dan melihat daripada banyaknya biaya yang dikucurkan oleh pemerintah ke sini yang tidak ada dampaknya kepada pemerintah, agar diaudit sebenarnya apa dan untuk apa tujuan bangunan ini dibuat secara APBD atau APBD provinsi maupun dari APBN pun bantuannya ini agar ditinjau, karena tidak ada dampaknya terhadap masyarakat Tapanuli Utara. Begitu ya Pak ya, berarti tidak ada hal positifnya bagi masyarakat di Sipahutar ya Pak ya? Iya, tidak ada. Jadi apa harapan yang dari masyarakat untuk pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atau khususnya kepada Dinas Pariwisata Pak? Seharusnya kalau mau membuat suatu kegiatan harus memikirkan apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Yang paling utama dampak positifnya, apa tujuan bangunan itu dibuat. Jangan cuma bangunan itu berdiri aja, kegunaannya dan apa yang diharapkan daripada pembuatan bangunan itu. Pendapatan asli daerah kah atau penambahan, atau cuma sebatas seremonial, atau cuma pencitraan aja.
Nah, itu yang kami lihat di sini pencitraan. Secara politisnya ini pencitraan ini, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Waktunya sudah diluangkan untuk kami media. Semoga apa yang Bapak kerjakan ya, mungkin sekarang ada ladangnya di sana. Semoga berhasil, hasilnya merupa luas ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Ketika saat wawancara di Kampung Wisata Nenas, tim media ini menanyakan efek Kampung Nenas terkait dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kecamatan Sipahutar. Sama sekali tidak ada dampak positifnya, malah yang ada merugikan imbuhnya. Hal itu bukan tanpa sebab, karena setelah dibangun wisata Kampung Nanas tidak pernah ada mendatangkan PAD pendapatan asli daerah pungkasnya. Objek wisata terbaru ini dibangun di atas areal seluas 2 hektar sistem pinjam pakai selama 20 tahun. Dan akan dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Taput. Upaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pemerintah menggelontorkan rupiah, pembangunan area pengunjung 369 juta rupiah, dan penataan lanskap Kampung Nenas senilai 204 juta rupiah. Ketua DPC SPRI Kabupaten Tapanuli Utara, Lamhot Silaban ST, sangat menyayangkan Kampung Nenas yang terbengkalai tersebut, tanpa ditangani dengan baik dan difungsikan sesuai rencana awal. Kita miris melihat bangunan ini, sama sekali tidak berfungsi, di mana Pemkab. Apakah mereka, dinas terkait, tidak ada perencanaan yang matang 2 tahun lalu dalam rancangan wisata Nenas ini? Tanya Lamhot. DPC SPRI Kabupaten Tapanuli Utara meminta Kejari Taput untuk memeriksa program dan RAP-nya, pasti ada yang salah di sini, ungkap Lamhot. Izin kedua. Ya. Mohon penjelasannya dalam rangka apa DPC SPRI Taput melakukan kontrol sosial ke Kampung Nanas yang ada di Sipahutar ini, Ketua. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Kebetulan tujuan kita datang kemari untuk investigasi ya, sesuai tugas dan fungsi kita sebagai social control. Di mana selama ini banyak keluhan masyarakat, terutama masyarakat Sipahutar, tentang guna, faedah daripada Kampung Nenas ini apa. Dan yang kedua, beberapa juga rekan-rekan wartawan dari organisasi lain ataupun yang berdiri sendiri sudah sering melakukan investigasi ke Kampung Nenas ini. Tetapi sedikit pun tidak ada rasa empati dari kritikan rekan-rekan jurnalis, rasa empati dari Pemkab Taput. Kita kecewa dengan hal itu, dengan kondisi seperti ini. Ini kan uang negara. Apapun ceritanya, ini dibangun atas uang negara. Tetapi perawatannya bisa kita lakukan sendiri. Seperti apa di sini? Kita lihat apa ini, apa fungsinya? Tidak ada sama sekali. Kalau menurut pengamatan kita turun langsung ke lokasi, itu ada yang rusak itu. Tempat apa namanya, tempat air minum itu rusak, ditimpa kayu lah, itu semak belukarnya lah. Ya paling apanya tengok, kita lihat itu banyak itu rumah-rumah yang dibangun itu tengok berfungsi pun sama sekali tidak. Kita kecewa. Jadi untuk itu maka kita karena banyak aduan, kebetulan kemarin ada warga Sipahutar yang mengadu ke kita, ya kan, Pak Kasimanjuntak. Dia mengatakan itu sangat, dia sebagai warga Sipahutar merasa kecewa. Untuk apa gunanya ini? Padahal stand-stand dibangun, ya kan, di Hutagur-gur ini. Jadi artinya ya kasihanlah duit negara dihabiskan hanya untuk seperti ini, tidak ada gunanya. Jadi kita minta kepada Pemkab, kepada yang membidangi dan stakeholder dalam hal ini Dinas Pariwisata, tolonglah hal ini ditindaklanjuti. Dilihat ini digunakan. Mau kalau wisata Nenas ya dibuatlah, diisi, di apa segala macam, diedukasi masyarakat untuk bagaimana berjualan di sini. Baru buat stand-stand pameran di apa reklame di kota itu biar datang ke sini beli Nenas. Yang dari luar datang untuk beli Nenas saja ke sini, dibuat dong. Ini enggak. Promosi dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pariwisata juga tidak ada untuk mempromosikan Kampung Nenas. Yang signifikan yang enggak ada. Sehingga orang tidak tahu ini Kampung Nenas. Padahal ini suatu program unggulan. Ya kan? Jadi kita harapkan satu lagi kita minta kepada APH lah, aparat penegak hukum. Tolong jangan diam aja, diusut dong ada apa di sini. Ya kan?
Ada apa di sini? Kita tidak berandai-andai lah yang negatif-negatif. Kita selalu yang positif. Tapi dengan dibiarkannya ini ilalang-ilalang semua ini tidak terawat, kita patut menduga ada yang tidak beres di sini. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, seperti tadi Ketua, tadi salah satu ya dari rekan jurnalis telah melihat ya yang ada menemukan yang mungkin kita anggap itu tidak wajar dilakukan. Apa itu menurut Ketua bagaimana Ketua? Apa memang lokasi ini memang sudah beralih fungsi untuk tempat-tempat yang mesum lah ya dalam tanda kutip Ketua? Ya itu tadi. Enggak. Itu tadi pas kita investigasi, kawan-kawan dari media melakukan investigasi peliputan video. Saya ketawa, saya dipanggil, saya lihat ada hal yang tidak bagus di situ. Ya tanda kutip. Kita berharap itu jangan karena ditengok kosong, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang kita takutkan. Ya kan? Ya jangan-jangan itu benar seperti dikatakan seturut dengan pendapat masyarakat tadi, itu benar. Jadi kita kecewa lah, dirawat lah. Kita minta aparat penegak hukum dalam hal ini jangan diam aja. Kita harap seperti itu. Jadi biar jangan masyarakat juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan lahan ini untuk tempat-tempat yang tanda kutip itu melakukan yang tidak benar gitu loh. Nanti merusak mental anak-anak muda juga. Jangan-jangan itu anak muda, remaja. Itu yang perlu dikontrol saya kira, Pak. Begitu ya Ketua ya. Berarti sebagai Ketua DPC SP Tapanuli Utara berharap kepada pemerintah agar Kampung Nanas ini diperhatikan ya Ketua ya. Iya, simpelnya seperti itu lah, singkat seperti itu. Iya. Diperhatikanlah. Iya. Apa yang menjadi prioritas biar jangan ini terbengkalai seperti ini. Ya diperhatikan Pemkab Tapanuli Utara. Iya. Jangan hal-hal yang kurang penting itu diutamakan. Ini yang penting ini. Ini kan jika ini berjalan aja sudah meningkatkan pendapatan asli daerah loh, udah jelas itu. Retribusi, parkirnya, masyarakat yang berjualan, ketika promosi-promosi itu digalakkan, ada impactnya ke masyarakat. Itu yang kita harapkan. Bukan kita mengkritisi positif ke pemerintah. Jangan dianggap terus negatif-negatif. Kita itu sebagai social control membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas yang tertinggal. Inilah yang tertinggal kita anggap. Kenapa tertinggal? Karena terbengkalai. Saya kira seperti itu. Oke Ketua, terima kasih atas komentarnya Ketua. Udah ya. Kayaknya sudah. Pernyataan Lamhot tersebut bukan tidak beralasan, karena memang pada kenyataannya Kampung Nanas tidak berfungsi sama sekali dan patut diusut karena tidak ada perencanaan yang matang. Seharusnya jika ingin membangun harus ada rencana yang matang, terutama minat pasar wajib dikaji, yang kedua adalah bagaimana pengembangannya, siapa yang memakai dan lain-lain, papar Lamhot. Ini kan jadi terkesan buang anggaran kepada yang tidak penting, karena masih banyak hal yang lebih prioritas menurut saya, paparnya. Melihat kondisi Kampung Nanas yang semrawut dan terbengkalai tersebut, awak media ini melakukan konfirmasi kepada Kadis Pariwisata Taput Bapak Sasma Situmorang melalui jaringan WhatsApp pada tanggal 5 Oktober tahun 2023, komunikasi lewat WhatsApp bisa salah tanggap, ujarnya. Bisa kami sekarang ke kantor untuk konfirmasi langsung Pak Kadis, lanjut tim jurnalis, saya masih ada kerjaan, Senin aja ya, jawab Kadis Pariwisata, karena tidak ada waktu hari ini, tinggal membuat tanggapan aja Pak Kadis lewat WhatsApp ini, boleh juga lewat audio, harap jurnalis, hingga rilis berita ini dikirim ke meja redaksi untuk ditayangkan, Kadis Pariwisata, Sasma Situmorang tidak memberi tanggapannya lagi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online Target Daerah.com melaporkan, BMT, Manalo.